salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mojokerto akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Saya Elisa Nidiana dari SMK Hasyim Asy'ari Mojokeneng. Saya Rina Andriani dari SDN Jatirejo 1. Saya Novi Nurfadila dari SDN Jatirejo 1. Alhamdulillah baik Bu Novi. Bu Novi sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya sehat. Begini Bu Rina, nanti rencananya ini Bu Rina mau mengadakan coaching ya hari ini ya? Ya benar sekali Bu Novi. Oke. Ini nanti saya mohon izin untuk mengamati Bu Rina dalam melakukan coaching ya Bu Rina ya. Oke, boleh silahkan. Dalam melakukan pengamatan ini nanti saya akan menilai Bu Rina selama proses kegiatan coaching ya, dengan menggunakan rubrik penilaian yang nantinya akan saya persiapkan. Apakah nanti dari kegiatan coaching yang Bu Rina lakukan yang akan saya nilai yaitu alur cerita, apakah sudah tampak di situ. Terus berikutnya nanti saya juga akan melihat apakah Bu Rina sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Terus selanjutnya ini nanti saya juga akan mendengarkan bagaimana respon dari coaching saat Bu Rina menyampaikan pertanyaan. Nah, tapi ini nanti jangan lupa Bu Rina, mohon nanti juga saat coaching itu kegiatan coachingnya itu disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya adalah kemitraan ya, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Rina? Boleh Bu Novi. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama Bu Rina, ini yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Bu Rina kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, terima kasih Bu Novi. Yang pertama yaitu kompetensi kehadiran penuh ya. Kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar ya, pendengar aktif ya. Dan yang ketiga yaitu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke. Baik, seperti tadi yang sudah Bu Rina sampaikan, nanti Bu Rina itu akan menjadi pendengar yang aktif, akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan Bu Rina nanti akan ini ya, hadir penuh dalam kegiatan coaching. Betul demikian ya? Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya yang kedua, dalam kegiatan coaching nanti apa yang perlu Bu Rina kembangkan lebih spesifik dari 3 hal yang sudah Bu Rina sampaikan tadi? Baik, terima kasih Bu Novi. Yang akan saya kembangkan lebih spesifik yaitu adalah mendengarkan aktif ya, sebagai pendengar aktif, dan kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Terima kasih ya Bu Rina ya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ini Bu Rina, dalam kegiatan coaching nanti ya, indikator keberhasilan seperti apa yang nantinya Bu Rina hasilkan ya dari kegiatan coaching dengan coaching ini nanti? Ya, ada memang ketercapaian yang ingin saya capai nanti pada saat kegiatan coaching, yang yaitu adalah mendapatkan solusi atas permasalahan yang dialami oleh coaching ya. Jadi di situ coaching tersebut setidaknya setelah berbicara itu menemukan cara-cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Dengan mengetahui cara-cara tersebut, kita nanti bisa menemukan juga langkah-langkah
yang seperti itu untuk menyelesaikan permasalahan terhadap kucing. Itu Bu yang akan saya merupakan target indikator pencapaian saya dari kegiatan kucing ini Betul nanti ya. sekali. Baik Bu Rina, terima kasih Bu Rina. Silahkan dimulai kegiatan kucingnya. Nanti kita mengobrol kembali, kita evaluasi ya, kita refleksi dari kegiatan kucing yang sudah Bu Rina lakukan. Terima kasih ya Bu Rina ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Miss Dina. Ya, kemarin katanya mencari saya. Memang ada apa ya Miss ya? Ya Bu Dina, saya tuh mau cerita sebenarnya tentang kejadian akhir-akhir ini yang saya alami dan rasakan di sekolah. Memang Miss mengalami kejadian apa? Ini loh Bu Rina, saya tuh kan belajar bahasa Inggris ya. Nah, di setiap kali pembelajaran saya tuh saya sudah berusaha memberikan pembelajaran yang terbaik dengan memberikan ice breaking yang menarik, membawa media yang menarik, English game pun juga sudah saya lakukan. Tetapi saya rasa untuk siswa yang laki-laki itu mereka masih kurang berminat gitu. Iya. Terus harapan Miss kita berkomunikasi ini apa? Harapan Miss di akhir sesi nanti. Saya tuh bisa menemukan cara atau setidaknya titik terang lah untuk menghadapi permasalahan ini sehingga murid-murid saya yang laki-laki itu minat belajar bahasa Inggrisnya itu tumbuh dalam dirinya. Sekarang berdasarkan pengamatan Miss sendiri ya terhadap siswa, itu hal apa yang Miss temui pada saat pembelajaran? Oke, yang saya temukan di kelas ketika saya menyampaikan materi dengan saya kemas pembelajaran saya semenarik mungkin, tetapi mereka masih yang suka males-malesan, meletakkan kepala di meja, kadang juga menunduk seperti ini, gitu. Jadi kan itu terlihat mereka kalau mereka itu tidak tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris. Itu ya. Jadi siswa ini tidak tertarik meskipun Miss ini sudah berusaha istilahnya memberikan variasi dalam pembelajaran dengan konten yang bervariasi juga ya Miss ya. Nah, ini setelah hasil pengamatan seperti itu ya Miss ya, apa yang bisa dilakukan Miss untuk membantu anak-anak sehingga dia itu mampu menemukan semangat seperti itu? Yang terbelesit di benak saya itu kan mereka laki-laki yang dominan, yang memang belum minat akan pelajaran bahasa Inggris itu kan laki-laki. Jadi saya pengennya menggunakan media atau hal apa saja yang mereka tertarik. Jadi saya harus pendekatan dulu di luar jam mengajar kepada siswa-siswa tersebut. Jadi pendekatan dulu Iya, ya Miss ya. Pendekatan ini Miss menggunakan apa pada saat untuk berkomunikasi negosiasi sama anak-anak lah istilahnya ya? Ya, rencana saya sih ini saya melakukan pendekatan di luar jam di mana saya memposisikan diri saya itu sebagai teman. Jadi istilahnya ngobrol santai gitu, minum es bareng di kantin seperti itu. Jadi dari ngobrol santai tersebut saya harapkan saya menemukan kesukaannya mereka ini apa. Jadi bisa saya hubungkan dengan materi bahasa Inggris. Berusaha untuk mencairkan suasana dulu ya istilahnya anak-anak ini supaya memang benar-benar Miss berada di antara mereka gitu kan ya, sehingga mereka nyaman di sini mau dibawa kemana anak-anak gitu ya Miss ya. Sekarang setelah Miss sudah mengetahui ya itu merupakan salah satu cara Miss dalam meningkatkan ya anak-anak untuk lebih semangat ya. Yang mana yang mungkin Miss lakukan terlebih dahulu untuk
menciptakan suasana tersebut, atau langkah apa sekarang ya Miss yang Anda lakukan dalam waktu dekat ini supaya anak-anak itu segera untuk bisa memberikan semangat belajarnya? Setelah saya melakukan pendekatan itu tadi yang sudah saya jelaskan, kan saya sudah mengantongi beberapa modal modal untuk meningkatkan semangat belajar mereka, dan ternyata saya lihat sekilas sih siswa-siswa ini itu ternyata siswa-siswa yang tahfidz, siswa-siswa yang kitab expertnya memang di sana. Jadi kurang tertariknya ya mungkin karena kita kembalikan lagi ke kodrat mereka bahwa ya mereka kan expertnya memang di bidang yang seperti itu, cuma tetap mau tidak mau ya bahasa Inggris juga penting. Jadi setelah melihat gambaran seperti itu, mungkin ya saya lebih membuka mindset mereka aja dengan menampilkan beberapa referensi video atau media di luar negeri, bahwa di luar negeri itu juga belajar bahasa Inggris walaupun mereka tahfidz, expertnya di kitab juga memang perlu bahasa Inggris karena Bagus sekali Miss ini ya, bagus, itu luar biasa Miss ya. Komitmen selanjutnya, komitmen Miss berarti itu mau melaksanakan itu ya, kapan Miss? di pertemuan selanjutnya, ada 2 kali pertemuan lagi Bu Rina, karena kan bisa tuh saya pengennya tuh mau ngobrol santai dulu, lebih pengen tahu mereka gitu. Walaupun mereka 2 pertemuan lagi itu kapan ya Miss? Senin, Selasa, Rabu? hari Sabtu Bu Rina, saya ada jam hari Sabtu. Oke, jadi hari Sabtu Miss akan melakukan pendekatan dulu gitu ya. Oke, dari apa yang kita dapatkan pada perbincangan kali ini ya Miss ya, Miss merasa mendapatkan apa dari sesi ini? Dari sesi ini itu pikiran saya lebih terbuka, karena kan sebelumnya saya mikir anak ini nggak minat, ya sudah. Tapi setelah ketemu Bu Rina, kan dari pertanyaan-pertanyaan Bu Rina yang di dalamnya muncul sebuah motivasi dan membuka pikiran saya, jadi saya bisa berpikir secara mandiri, kreatif, dan mensolusikan masalah saya seperti itu. Terima kasih loh Bu Rina. Iya, Miss tuh memang hebat kok Miss tuh. Cuma ya kita memang butuh untuk sharing gitu ya, sharing. untuk menumbuhkan apa ide-ide itu. Oke Miss, cukup pembicaraan kita hari ini ya Miss ya. Terima kasih Bu Saya Rina. tunggu sesi berikutnya ya. Oke. Terima kasih. Bagaimana Bu Rina dari hasil kegiatan coachingnya tadi, apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu Novi berjalan dengan baik dan lancar. Di wajah Koci pun itu sudah mengisyaratkan menemukan ide untuk menyelesaikan masalahnya. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi ya bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Rina. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, gini tadi dalam coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta tentunya ya, yaitu menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, dan juga menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi untuk indikator ketercapaian yang ada pada tujuan itu semua sudah ditemukan gitu Bu. Baik, nah jadi Bu Rina ini tadi merasa sudah berhasil ya Bu Rina melakukan Alhamdulillah coaching ya, saya sudah berhasil. Oke. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati ya Bu Rina, ada beberapa catatan saya yang tadi berkenaan dengan kegiatan coaching Bu Rina dengan Guci, yaitu Bu Rina tadi itu sudah berhasil ya menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Koci, kemudian
Bu Rina sudah mengarahkan Puji untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Rina tadi itu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koji. Nah, agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Gitu ya. Iya. Nah, oke, saya tadi juga mengamati dan mendengar percakapan Bu Rina dengan Koji. Itu ibu sudah fokus terhadap Koji di situ ya, dan di situ ibu sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya ibu tadi itu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul begitu ya Bu ya? Ya, betul sekali Bu Novi. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Puji. Ya, Luar biasa sekali Bu Rina. terima kasih. Apa yang ibu sudah pastikan untuk proses kucing ini? Jadi gini, untuk apa yang sudah saya kompetensi yang perlu dikembangkan ya, yaitu adalah tentang memahami dan mendalami alur tirta. Jadi memang ini merupakan suatu kegiatan yang butuh latihan ya, butuh latihan terus akan terbiasa, sehingga nanti pada saat kita melakukan coaching itu jadi lebih lancar dan sudah alurnya itu dengan sendirinya sudah masuk begitu Bu Novi. Begitu ya Bu Iya. ya. Ibu tadi merasa sudah demikian ya. Iya. Saya mengamati juga demikian. Bu Rina sudah menjadi pendengar yang aktif dan juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus tadi juga sudah melakukan kehadiran penuh ya dalam kegiatan. Dalam ini nanti Bu Rina untuk memahami alur tirta tadi juga saya amati Bu Rina ini sudah cukup runut tadi ya. Iya, tapi Sudah masih cukup. butuh belajar lagi Bu. Oke, Iya, baik. lebih mendalami. Oke, untuk kedepannya apa yang ingin Bu Rina tingkatkan lagi untuk mengasah keterampilan Bu Rina untuk melakukan kucing? Oke, itu ya otomatis saya akan lebih belajar ya, mencari info-info itu dari berbagai sumber, Iya. sehingga saya bisa menerapkan pada saat kita coaching ya. Oke. Kita juga akan latihan terus Bu, Oke, supaya oke. nanti lebih baik lagi, karena coaching ini merupakan keterampilan. Iya. Jadi kita harus berlatih, banyak-banyak berlatih. Betul Ya, sekali, saya mungkin setuju. seperti itu gitu Bu Novi. Iya, baik Bu Rina. Ibu Rina sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih. Ya, saya rasa sudah cukup ya Bu sesi tanya jawab kita. Terima kasih saya ucapkan karena Bu Rina sudah bersedia untuk saya amati ya dalam kegiatan ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Beli. Baik kan kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya sehat. Gimana kabarnya Beli? Iya, alhamdulillah. Maka itu saya hadir di sini bersama Ibu Novi karena saya lihat di jadwal Bu Novi mau melakukan kucing terhadap Bu Rina. Iya betul. Betul, oke. Saya itu mau minta izin melakukan supervisi, jadi saya sebagai supervisor dalam proses kucing Bu Novi. Apakah diperbolehkan? Silakan Beli. Oke, terima kasih. Nantinya rencana kucing Bu Novi itu apakah sudah sesuai menggunakan alur tirta? Ya, nanti dari plan saya, nanti kegiatan coaching saya itu nanti akan menggunakan alur tirta secara runut. Gitu. Mulai dari tujuan, identifikasi, Ya. dan Sampai ke rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke. Dan prinsip apa yang akan digunakan Bu Novi dalam proses kucing nanti? Ada 3 ya di sini ya. Berarti yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang berikutnya adalah memaksimalkan potensi. Oke, bagus sekali. Rencana berikutnya, kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Novi dalam proses kucing? Oke, dalam kegiatan coaching nanti yang ingin saya kembangkan
kembangkan, yaitu bagaimana mendengarkan aktif ya. Terus yang kedua di situ saya akan present, yaitu hadir penuh, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sangat mantap sekali rencananya ini ya. Kemudian indikator ketercapaian apa yang ingin Novi capai? Maksudnya apa pada kegiatan coaching ini ya? Dalam kegiatan coaching ini nanti saya dikatakan kegiatan coaching saya itu berhasil jika saya mampu membuat coaching saya ini nanti mencari penyelesaian dari permasalahannya itu sendiri. Begitu, saya hanya menggiring saja. Betul sekali. Semoga proses coaching yang akan dilakukan Bu Novi berhasil. Iya, terima kasih dari ya, sama monggo kita langsung ke tempat. Ya. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah makin cantik aja deh Bu. Alhamdulillah, Brina juga cantik hari ini. Alhamdulillah. Bu Rina, kemarin katanya Bu Rina ini mau mencari saya ya kemarin ya? Iya. Iya, ada apa Bu Rina? Ini loh Bu, saya itu kan habis melihat-lihat mulai anak-anak itu. Ini memang yang saya lihat itu si Arka, adalah siswa itu, tidak hanya satu. Itu dia itu di bidang seninya itu sangat bagus ya. Tapi akademiknya ini itu kurang bagus. Jadi mereka ini kalau diajak untuk pelajaran seni gitu ya, itu sangat antusias sekali. Tapi beda kalau sudah kita belajar matematika ataupun belajar IPS, itu dia bermalas-malasan, bahkan kehilangan semangat gitu. Oh gitu. Nah, ini Bu Rina ya menemui saya. Ini tujuan Bu Rina ini nanti dari percakapan kita ini apa yang Bu Rina harapkan? Ya, saya mengharapkan itu saya bisa mengasih anak-anak solusi ya, mengembangkan potensi bidang seni yang sudah dimiliki, juga meningkatkan minat akademiknya. Oke, betul. Nah, ini tadi berdasarkan pengamatan Bu Rina ya, mempunyai bakat seni dan lemah di bidang akademik. Nah, anak-anak tersebut tadi itu memiliki kebiasaan yang bagaimana? Ia suka sekali pada menyanyi, suka seni yang lainnya ya, seperti pantomim ya, kan memang kita ada ya ekstranya. Kalau itu dia cepat sekali bisa, cepat sekali. Bahkan meskipun menyanyi dengan lagu baru pun itu dia cepat sekali hafal. Nah, di situ saya itu merasa wah ini kecerdasan gitu kan ya Bu ya. Kemudian setelah ada kegiatan ekstra itu ya, terus apalagi setelah kita lihat di YouTube wayang kulit atau apa itu yang memang kesukaannya dia, itu setelah selesai ya nanti kita belajar gitu dia tuh semangat, ya semangat seperti menemukan seperti habis cas gitu, Jadi baterainya dapat motivasi baru begitu gitu ya. Jadi dia tuh langsung kayak wah ini sepertinya mudah gitu ya, semangat. Yang penting dia tuh lebih semangat gitu loh. Ada berapa anak yang memiliki bakat dan minat seperti itu? Dari 15 siswa itu ada 4. Meskipun lumayan ya. iya, meskipun tidak semuanya sama ya. Seperti Mbak Kecil itu nyanyinya. Gitu. Kalau Mas Arga itu suka pada pewayangan, nyinden, dalang, kerawitan itu. Terus yang untuk Agan sama Andri itu dia suka pada hadra dan juga sholawat itu dia suka sekali gitu. Oke, kita ada 4 anak yang sudah cukup lumayan banyak ya Bu Rina ya. Ini bagaimana langkah Bu Rina untuk memfasilitasi anak-anak ini agar Bu Rina ini bisa menebalkan potensinya? Jadi begini Bu Novi, saya kan juga mempunyai keterbatasan ya Bu Novi ya. Saya tidak bisa suruh perawitan itu tidak bisa. Tapi saya tidak putus asa Bu Novi ya. Saya ingin membawa anak-anak ini untuk mendapatkan penebalan potensinya itu ke komunitas yang kebetulan di Kecamatan Jogja itu kan ada ya, di kecamatan itu kalau tidak salah hari Rabu sama Kamis itu ya. Di situ ada
itu ya ada pewayangan juga, tapi kalau wayang itu jarang, cuma yang sering itu kerawitan, nyinden seperti itu. Lah, tidak luput juga untuk menyanyinya. Di situ komunitasnya itu sudah teratur dan terarah. Jadi saya ingin membawa anak-anak itu untuk belajar di sana. Dengan mereka tertebalkan, otomatis kan tersalurkan Bu Novi ya. Jadi anak-anak nanti itu bisa menyeimbangkan, bisa bersemangat, punya semangat untuk di bidang akademiknya. Seperti itu. Nah, menurut Bu Rina ya, dengan ide tadi memasukkan anak-anak yang berpotensi seperti ini tadi ya, ini jika dilihat dari angka 1 sampai 10, nah, keberhasilan anak-anak ini nanti setelah diikutkan dalam komunitas seni tersebut, ini di angka berapa kira-kira nanti keberhasilannya? Antara 7 sampai 8. 7 sampai 8. Karena anak-anak juga membutuhkan adaptasi di lingkungan yang baru ya. Kemudian anak-anak itu juga namanya juga dari nol ya, otomatis mereka tuh butuh belajar. Iya. Wow, itu cukup fantastis menurut saya ya. Nah, Bu Rina, untuk bergabung menjadi suatu komunitas seni ya, itu kan tentunya perlu melibatkan berbagai pihak. Nah, ini langkah apa yang akan Bu Rina lakukan selanjutnya? Ya, betul sekali Bu Novi. Karena ini ranahnya kan dari sekolah yang mengarahkan ya. Jadi saya membutuhkan izin dari ibu kepala sekolah. Kemudian juga akan mengkomunikasikan kepada orang tua. Jadi karena mereka nanti itu semua berperan dalam larangan Nah, rencana yang akan Bu Rina lakukan untuk apa ini action untuk melaksanakan program ini kapan Bu Rina? ya paling lambat itu sebelum semester 2 ini berjalan. Paling lambat. Tepatnya Ya, mungkin seminggu lagi lah. Saya kan menyesuaikan dengan jadwal ibu kepala sekolah yang banyak rapat Iya. itu kan juga. Jadi kalau ada waktu nanti langsung saya akan mengkomunikasikan pada ibu kepala sekolah dan menindaklanjuti untuk ke wali murid. Iya. Oke. Dan nanti dilanjutkan mendaftarkan kalau sudah di Iya, ACC, iya, dilanjutkan dilanjut daftar ke- ke komunitas gitu ya. Sekali. Oke Bu Rina, mohon maaf Bu Rina ya, ini kan saya sudah ada jam ya. Iya. Nanti Terima kasih, bisa Bu Novi. iya, nanti bisa kita sambung lagi. Saya ingin nanti mendengarkan informasi yang berita yang baik ya dari nanti progres panjenengan ya untuk melaksanakan program ini. Terima kasih Bu Novi. Ya, sama-sama. Ya, saya sudah merasa lega ya. Gitu ya, Bu Rina, Yang ya. awalnya itu ada unek-unek gitu lah. Oke. Terima kasih. Halo, Bu Novi. Halo, Bu. Iya, Iya. gimana? Hasil kucingnya ini tadi perasaannya gimana? Alhamdulillah tadi berjalan lancar, Belis. Iya, tadi saya amati juga sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah bisa mengidentifikasi permasalahan, mengarahkan kucing menuju rencana aksi, serta menanyakan komitmen kucing tersebut sebagai wujud tanggung jawab kucing terhadap permasalahannya. Iya. Kemudian tadi saya mendengar percakapan Bu Novi dengan Puji, Ibu sudah fokus terhadap Puji. Ya, di situ Ibu juga Bu Novi sudah presence kehadiran penuhnya, sudah memenuhi pertanyaannya, sudah berbobot. Kemudian kira-kira kedepannya yang ingin ditingkatkan Bu Novi dalam proses kucing itu apa? Baik ya. Tadi itu kan selama kucing itu saya sudah melakukan alur Tirta ya Bu ya. Jadi dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari kucing ya, untuk menemukan solusi permasalahannya. Dan yang kedepannya tadi saya merasa gitu ya, saya merasa bahwasanya kucing ini sudah bisa menemukan solusi untuk permasalahannya. Dan itu saya sudah alhamdulillah saya merasa
dari hasil coaching saya itu sudah berhasil, begitu ya. Dan untuk kedepannya ini nanti perlu saya tingkatkan keterampilan uji saya ya, coaching saya, dan tentunya nanti itu saya akan mengembangkan atau menambah jam terbang saya untuk melakukan coaching. Ya, Bu Novi, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin ditingkatkan Bu Novi dalam proses coaching? Karena saya lihat proses coaching ini tadi sudah sangat bagus sekali. Ya, baik Belis ya. Untuk kompetensi apalagi begitu nanti saya akan meningkatkan di kompetensi yaitu memahami alur tirta. Oke. Alur tirta di sini saat melakukan coaching ini, alur tirta ini kan memang sangat harus kita kuasai alurnya ya, biar nanti tujuan kita itu bisa tercapai gitu ya. Luar biasa sekali Bu Novi. Terima kasih Belis. Oke, saya juga sangat berterima kasih Bu Novi sudah bersedia pada sesi tanya jawab observasi pasca supervisi ini. Baik, sama-sama. Ya, harapan besar saya Bu Novi bisa menambah jam terbang untuk melatih mengasah kemampuan dalam coaching. Baik. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Terima kasih Bu Novi. Ya, sama-sama Belis. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, ini Miss ya. Saya kemarin kan sempat tanya pada Miss, katanya hari ini ada coaching ya, sama Bu Novi. Mohon izin Miss, boleh nggak saya untuk mensupervisi kegiatan tersebut? Iya, monggo silakan. Sangat Iya. diperbolehkan sekali. Oke, terima kasih ya Miss Iya. ya. Oh iya, ini nanti sebelum coaching ya, itu ada yang perlu kita bicarakan ya Miss ya, terutama nanti pada saat Miss melakukan coaching itu nanti saya akan menilai ya. Menilai tersebut berdasarkan dengan rubrik yang ada ya Miss ya. Kemudian apakah nanti Miss menggunakan alur tirta pada saat coaching? Iya, saya akan menggunakan alur tirta karena tuntutan dari alur tersebut itu sudah sangat jelas dan sangat bagus digunakan untuk uji berpikir secara mandiri. Gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan-pertanyaan nanti yang dilontarkan tentunya pertanyaan yang berbobot ya Miss ya. Iya, jelas, Bu. Ya. Ini untuk selanjutnya ya Miss ya. Prinsip apa yang akan digunakan oleh Miss pada saat coaching? Saya akan menggunakan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Itu yang memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses supervisi ya Miss ya, berdasarkan informasi tadi, ini boleh enggak saya sedikit bertanya lagi ya Miss ya. Tadi sudah bertanya, ini tambahan lagi ya Miss ya. Kompetensi apa yang ingin Miss kembangkan pada saat melakukan coaching? Saya Ya. ingin menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta presence, jadi kehadiran penuh. Nah, saya memposisikan diri saya hadir penuh dan coach saya juga memposisikan dirinya supaya bisa hadir penuh sebetulnya dalam proses coaching nantinya. Itu tentunya untuk mencapai keberhasilan ya Iya. Miss ya. Oke. Terus selanjutnya ini Miss ya. Dari ketiga kompetensi tadi, yang paling ingin dikembangkan Miss itu apa? Yang saya ingin kembangkan adalah melakukan observasi yang lebih spesifik tentunya, tapi tanpa memberikan sebuah solusi. Jadi menggiring coach untuk berpikir secara mandiri, kreatif, dan mensolusikan masalahnya sendiri seperti itu. Itu memang prinsipnya kan Miss ya, prinsip coaching atau sebagai coach itu kita tidak boleh memberikan obatnya langsung, Iya, gitu kan ya. Nah sekarang yang terakhir ya Miss ya, dari kegiatan nanti indikator ketercapaian apa yang ditargetkan oleh Miss? Oke,
untuk mendapatkan solusi permasalahan dengan Puji tersebut, dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya, seperti itu sih. Baik, terima kasih. Semoga nanti bisa berjalan lancar ya Miss ya, tentunya nanti sambil saya amati dan pada akhir nanti kita akan bincang-bincang lagi ya Miss ya. Terima kasih. Semoga sukses. Terima kasih Trina. Ya. Assalamualaikum Bu Novi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini saya sehat. Perasaan saya ini apa? Kalau saya beritahu, ini loh Bu Elis. Tadi itu kan saya ditegur sama ibu kepala sekolah dan beliaunya ini menegur saya karena mendapatkan laporan dari bapak pengawas. Waktu kemarin itu kegiatan seperti itu di kelas saya oleh bapak pengawas itu kan saya mengajari kita tidak menggunakan buku teks. Nah ini padahal waktu itu sudah saya jelaskan ke beliaunya kalau saya tidak menggunakan media buku teks, saya menggunakan media yang lain kan di sini. Dan hal tersebut saya tidak menyimpang gitu dari kurikulum gitu. Tapi beliaunya ini kelihatan tersinggung penjelasan saya. Iya. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan ibu tidak menggunakan textbook? Sebenarnya saya tidak merasa ada hambatan karena di sini saya sudah terbiasa dengan mengajar ya tanpa menggunakan teks. Karena saya merasa sudah menguasai sekali sudah menguasai materi yang sudah diajarkan. Kira-kira apa kelebihan yang dirasakan tidak menggunakan textbook tersebut? Saya tidak menggunakan buku teks ya. Itu saya merasa lebih bebas gitu menyampaikan materi ya. Karena ini menurut saya itu sudah sesuai dengan implementasi dari kurikulum kita ya, mengajar berbeda. Gitu. Apa yang digunakan Bu Novi pada saat mengajar? Sumber belajar apa ya Bu Novi? Ketika mengajar itu menggunakan media dari internet ya, di situ saya menggunakan video pembelajaran dari YouTube, saya menggunakan artikel biasanya saya media yang saya gunakan saat saya melakukan pembelajaran. Bagus sekali sih, dan saya rasa textbook itu sudah old style ya. Kalau begitu menurut ibu menggunakan textbook itu apakah menghambat eksplorasi murid? Kalau dipikir-pikir ya sebenarnya sih penggunaan textbook ini juga tidak menghambat ya, malah nantinya akan memperkaya referensi anak-anak dalam pembelajarannya. Makanya memang kalau dipikir gitu ya. Iya. Saya setuju sama pemikirannya Bu Novi. Terus sekarang apa ya rencana Bu Novi untuk menyelesaikan masalah ini? Gini Miss ya, insya Allah rencana saya akan menemui ibu kepala sekolah dan saya akan meminta maaf atas tindakan saya yang kemarin ya, karena saya saat pembelajaran saya tidak menggunakan buku teks dan saya tahu hal tersebut memang kepala sekolah ini pastinya juga merasa tidak enak juga dengan bapak pengawas. Dan nantinya juga saya akan memohon izin kepada ibu kepala sekolah, jika memungkinkan saya akan menemui bapak pengawas. Di sana nanti akan saya sampaikan, saya tidak akan hanya menggunakan media yang bersumber dari internet saja, tapi saya akan juga menggunakan buku teks sebagai media pembelajaran saya. Mungkin itu yang nanti akan saya lakukan. Sebenarnya bagus sekali rencananya Bu Novi yang sudah tersusun secara sistematis itu. Mudah-mudahan berhasil. Tetapi kira-kira kapan Bu Novi akan merealisasikan rencana tersebut? Karena ini
berlarut-larut ya Miss ya. Insya Allah besok akan saya lakukan biar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan antara saya dengan ibu kepala sekolah dengan bapak pengawas. Itu yang akan saya lakukan. Kemudian setelah merealisasikan rencana tersebut, komitmen Bu Novi sendiri bagaimana? Komitmen saya tadi kan saya inginnya itu kan pembelajaran saya, rencana saya kan akan mengimplementasikan pembelajaran saya dengan menggunakan buku teks juga gitu ya. Jadi artinya nanti itu dalam rancangan pembelajaran saya itu media pembelajaran saya itu nanti akan saya masukkan juga penggunaan buku teks. Itu keren sekali sepertinya. Iya. Semakin banyak sumber belajar, semakin kaya juga pemikiran murid-murid. Semoga lancar sesuai dengan rencana Bu Novi ya. Iya, baik. Terima kasih Miss ya. Ya, terima kasih sekali Miss ya. Sama-sama. Ini saya merasa dari pembicaraan kita ini saya merasa lebih bahagia. Tapi pengalaman perasaan saya. Jadi apa yang kita lakukan itu setelah saya berkomunikasi dengan jadi saya merasa lebih lega. Juga akan memperoleh hasil yang baik. Amin. Ya, karena kunci dari semua masalah adalah komunikasi. Alhamdulillah ya Miss ya, sudah selesai ya kegiatannya. Wah ini wajahnya berseri-seri, berarti ada kepuasan tersendiri tentunya ya. Iya. Berarti alhamdulillah tadi sudah lancar ya, lancar. Alhamdulillah ya. Setelah saya observasi ya Miss ya, tadi selama kegiatan berlangsung bersama Puji ya, tadi ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya tanyakan ya. Gini Miss, pada saat kegiatan tadi ya terkait indikator ketercapaian yang diinginkan gitu ya, Miss tadi sudah menerapkan alutita tentunya ya Miss ya, tolong diceritakan itu Miss. Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, kemudian saya juga menggali potensi dari kunci saya tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik. Jadi ini tergolong Miss itu berhasil gitu ya. Oke ya. Ya sudah kan gitu ya Miss ya. Memang saya amati di catatan saya ini tadi Miss sudah melakukan coaching itu menggunakan Alutita ya. Semua itu sudah runut ya. Kemudian tujuan kepada coaching pun sudah terurai atau tersampaikan, kemudian mengidentifikasi permasalahannya pun juga sudah tersampaikan ya. Dan juga pada saat coaching ini menemukan Miss ini mampu menggiring untuk menemukan solusi yang terbaik ya, yang mengarahkan coaching dengan tindakan dan aksi-aksi tanggung jawabnya sebagai yang mempunyai masalah tentunya ya. Ini Miss tadi sebagai QS yang sangat baik ya, karena apa? Mampu menggiring untuk goal ya tanpa memberikan solusi secara langsung gitu ya Miss ya, itu yang paling penting ya. Tadi berdasarkan catatan saya fokus terhadap coaching juga sesuai dengan tujuan awal Miss yang katanya untuk hadir penuh, pendengar aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu terbukti tadi ya, sudah saya amati dan sudah saya catat ini. Nah, berdasarkan dari kegiatan ini Miss ya, yang menurut saya ini sudah bagus ya Miss ya. Kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Miss Elis untuk memperlancar dan keberhasilan pada saat coaching? Ya, untuk sesi coaching pada hari ini menurut saya sudah cukup bagus, tetapi pada dasarnya proses coaching itu tidak bisa dilakukan 1 kali 2 kali untuk mencapai kepuasan. Butuh latihan dan jam terbang yang tinggi, dan yang akan saya tingkatkan adalah kemampuan berkomunikasi secara interaktif dan
penggunaan kalimat untuk menanggapinya, sehingga coach saya ini merasa benar-benar puas akan proses coaching yang sudah saya lakukan. Seperti luar biasa sekali nih, Miss, good banget itu ya. Jadi ini memang tadi sudah disampaikan ya, yang kompetensi yang perlu ditambahkan itu adalah kolaborasinya ya, begitu. Baik, terima kasih Miss. Selama dari awal sampai akhir sesi ini, saya rasa saya sudah mengantongi nilai yang memang sesuai dengan tujuan daripada coaching yang dilakukan, dan semoga apa yang diinginkan Miss untuk kompetensi yang lebih itu bisa terlaksana. Dan jangan lupa Miss ya, kita tetap belajarnya itu ya Miss ya. Nah, mungkin dicoba dengan murid-murid kita gitu ya Miss ya. Terima kasih Miss ya. Saya mohon maaf barangkali tadi ada kata-kata yang kurang atau gimana ya. Saya juga terima kasih atas evaluasinya. Oke, terima kasih ya. Demikian